Sebelum kita tutup, ada pertanyaan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana dengan ijtihad ulama menjaga nyawa lebih diutamakan daripada kesempurnaan ibadah, sehingga salat berjamaah di masjid diganti salat sendiri di rumah masing-masing dalam rangka penjagaan terhadap jiwa-jiwa kaum muslimin. Barakallahu fiikum wa fiikum barakallah. Tidak syak bahwasanya perkaranya memang demikian, yaitu penjagaan nyawa lebih diutamakan daripada kesempurnaan ibadah. Cuman akhwani fillah, penerapan inilah yang banyak para ulama mereka mengkritisi pada sebagian penerapan-penerapan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Demikian pula kaidah yang banyak dipakai, darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Seorang berusaha untuk menolak kerusakan, mencegah terjadinya kerusakan, dan kerusakan di sini besar, yaitu meninggalnya manusia. Dikedepankan daripada mengambil kemanfaatan untuk seorang dapat ibadah yang sempurna, pahala yang banyak, bisa mendapatkan jamaah. Cuman ikhwani fillah, bukan kaidahnya yang salah. Kaidahnya benar, karena kaidah ini kaidah yang mujma'un alaih, kaidah yang disepakati bahwasanya mencegah suatu kerusakan itu lebih dikedepankan daripada mengambil suatu kemanfaatan. Cuman kaidah itu bukan kemudian seorang menerapkannya semau gue, semau sendiri. Kemudian juga menerapkannya asal-asalan, butuh bimbingan para ulama. Butuh bimbingan para ulama, karena kaidah fiqhiyah ikhwani fillah termasuk salah satu celah yang memang banyak dimasuki oleh oleh penerapan-penerapan yang keliru, penerapan-penerapan yang tidak pas, dan juga merupakan pintu terbesar masuknya ahlul bidah dan para hizbiyun dalam berbagai macam perkara di dalam syariat ini. Makanya memahami kaidah fiqhiyah secara benar dan menerapkannya secara benar itu butuh Butuh yang pertama pemahaman yang betul terhadap kaidah itu, dan juga kejujuran. Jujur dalam menerapkan kaidah, bukan kaidah itu digunakan sebagai akal-akalan. Bukan kaidah dijadikan sebagai akal-akalan. Itu yang penting untuk semua kaidah-kaidah dalam syariat ini, ikhwan. Ya, termasuk dalam masalah ini sekarang kita perhatikan. Penjagaan nyawa lebih diutamakan daripada kesempurnaan ibadah. Atau juga darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Itu kaidah yang jelas. Cuman penerapannya yang banyak keliru. Kalau perkaranya di suatu tempat yang ketika seorang ikhwanifillah menghadiri jamaah itu muhaqqaq, ya mutahaqqaq, yaitu sesuatu pasti kalau datang ke masjid sakit. Maka jelas di situ tidak ada yang akan mengingkari bahwasanya di saat itu ya jangan Jangan ke masjid. Cuman perkaranya apakah sesuatu yang dianggap sebagai hal yang menjadikan nyawa ini hilang itu mutahaqqaq atau hanya sekedar waham, hanya sekedar suatu ketakutan-ketakutan dan suatu bayangan-bayangan. Ini yang perlu dicek. Dan pada permasalahan wabah ini telah berkali-kali kita berikan tanbih dalam masalah tersebut untuk seorang tidak bermudah-mudahan padanya. Kenapa ikhwan? Karena di antara dampak mudahnya media-media sosial sehingga sesuatu yang jauh di sana seakan-akan di samping kita, ya tidak, sehingga kebingungan lebih besar. Padahal alhamdulillah, misalnya di desa aman, tentram, tidak ada orang masuk, tidak ada turis, tidak ada ini.
orang ya orang segitu saja, mereka ke sawah, ke rumah, pulang, ke sawah, rumah, pulang. Untuk apa takut kemudian ke masjid? Dan sungguh kemarin saya pulang ke desa tempat saya, Masya Allah mereka lebih berakal orang-orang yang dan tetangga desa sampingnya, lurahnya Masya Allah. Dalam artian kita orang-orang desa ini, yang penting orang-orang desa ini di desa, nah mereka ke ini sudah jamaah Jum'ah berjalan. Tapi kalau ada pendatang, ada yang pulang dari Jakarta pulang, langsung datangi sama Pak Lurahnya, sudah kamu mandi, ganti pakaian, berangkat. Pulang lagi ke Jakarta kan, daripada bikin omongan orang. Kalau tidak punya biaya, saya kasih. Nah ini baru cara bagus. Ya kan? Sesuatu yang di dalam, sudah untuk apa takut? Nah, kenapa? Karena tempat tersebut alhamdulillah bersih dan orang-orangnya juga jelas, orang-orangnya itu tok dan mereka tidak pergi kemana-mana. Ya tenang saja ke sholat Jum'ah dan jamaah. Dan yang seperti ini yakin, seandainya bertanya kepada Pak Presiden desa saya seperti ini, yakin ya sudah sholat Jum'ah dan jamaah, yakin itu. Nah, sehingga tidak bisa dikatakan oh kalian tidak taat kepada pemerintah. Karena sebagaimana klarifikasi juga dari beliau wafaqahullah. Nah, dari keterangan beliau bahwasanya ketetapan pusat juga penerapannya berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Tidak kemudian seorang mengatakan saya taat pemerintah, penjagaan nyawa lebih utama daripada kesempurnaan ibadah, sehingga tempatnya aman, tentram, masih zona hijau. Kemudian tidak usah jamaah, tidak usah Jum'ah. Ini khata. Kesalahan total dalam menerapkan ikhwan. Ya, jadi perkara yang dilihat apakah penjagaan nyawa ini penjagaan nyawa ini betul-betul kalau seorang tidak melakukannya itu nyawa hilang. Kan gitu. Penjagaan nyawa adalah dengan tidak mendatangi masjid katanya. Sekarang berarti kalau dia datang ke masjid maka nyawanya betul-betul terancam. Paham maksudnya kaidah? Maksudnya alasan itu. Nah kalau memang demikian keadaannya, kalau ke masjid nyawa betul-betul terancam, maka ya memang dia punya uzur untuk melakukannya di rumah. Tapi kalau bahkan sekedar dia datang ke masjid dan memberikan gangguan, yang gangguan itu jelas ikhwan, jelas mengganggu. Misalnya seorang makan bawang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala thuman aw basalan fala yaqrabanna masjidana. Siapa saja yang memakan bawang merah atau bawang putih, jangan mendekati masjid kami. Maksudnya tidak usah berangkat ke masjid dulu. Fala yu'dhiyanna. Jangan dia menyakiti kami dengan dengan bau yang muncul dari dari mulutnya. Sekarang seorang makan bawang di rumah. Tapi dia kemudian menggunakan sarana untuk bisa menghilangkan baunya, sikat gigi, kemudian kumur-kumur dengan dengan zat tertentu atau alat kumur tertentu, atau makan sesuatu sehingga tidak muncul tidak muncul baunya. Apakah dilarang? Dilarang tidak? Tidak dilarang. Tidak dikatakan kamu tadi makan bakso saya lihat, pulang sana. Padahal nggak ada baunya. Tidak ada baunya. Kenapa? Karena al-hukmu yaduru ma'illatihi, hukum itu berputar sesuai dengan alasannya. Kenapa? Nabi jelas alasannya karena menyakiti kaum muslimin dengan baunya. Berarti kalau tidak ada bau, ya tidak dilarang. Demikian pula ini, satu tempat yang tidak dikhawatirkan itu, tempat yang kondisi dalam keadaan aman, lingkungan sekitar juga orang masih ramai ke pasar, masih ramai di pinggir-pinggir jalan, maka tidak masuk dalam masalah ini. Jadi kaidah benar, cuma penerapannya yang salah. Penerapannya yang salah.
Ini banyak sekali. Sehingga disinilah akhwanifillah kita butuh bimbingan para ulama. Butuh bimbingan para ulama dalam menerapkan kaidah-kaidah syar'i. Agar apa? Agar tidak memahami dengan pemahaman kita yang cetek. Pemahaman kita yang dangkal. Juga sebagian berdalil akhwanifillah dengan suatu kisah. Penjagaan nyawa diutamakan daripada apa? Kesempurnaan ibadah. Contohnya dulu di dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar tentang masalah ta'un. Ketika terjadi di Mesir, kaum muslimin keluar. Kemudian apa? Untuk melakukan doa bersama. Nah, sebelum dilakukan itu, ta'un ini tidak terlalu parah, tapi gara-gara kaum muslimin keluar melakukan doa bersama, akhirnya apa? Setiap hari setelah itu meninggal sangat banyak manusia setiap harinya. Lihat sudut pandang para ulama dengan sudut pandang orang yang ingin melegalkan kaidah sembarangan. Ibnu Hajar menyebutkan itu dalam konteks apa? Bahwasanya bid'ah tidak akan bisa mengangkat bala. Karena mereka keluar ke tempat lapang dan seterusnya mengadakan kebid'ahan, baik itu dinamakan istighatsah kubra atau zikir jamaah atau doa jamaah dan seterusnya. Ini bid'ah. Bid'ah tidak akan mengangkat bala. Ini para ulama menulis masalah itu dalam konteks tadi, tapi pendalilan orang itu. Makanya jangan ke masjid itu. Contohnya ketika terjadi di Mesir, mereka keluar gabung bersama-sama, ketemu akhirnya semuanya apa? Setelah itu meninggal banyak sekali manusia. Sehingga tidak usah ke masjid. Kiasnya saja sudah salah. Mereka keluar dari masjid, meninggalkan masjid. Dengan apa? Mereka yang ingin masuk ke masjid. Kemudian diterapkan untuk larangan ke masjid. Jadi dalam masalah ini banyak hal-hal yang yang lucu ya kawan. Kita kadang sedih tapi kadang juga gimana? Karena nasihat para ulama sudah banyak. Tapi mereka pun berdalil dengan apa? Dengan fatwa para ulama yang padahal kalau diterapkan pada tempat itu tidak pas. Contoh beberapa waktu yang lalu sebagian tempat di Aceh. Dari masjid dari kalangan yang mengikuti fatwanya Dzulqarnain. Karena memang dia tegas dalam pokoknya penjagaan nyawa lebih kuat. Akhirnya lingkungan sekitar kawan masih masjid-masjid awam masih jelas mendirikan Jumat jamaah. Masjid ini pondok dikunci. Pondoknya dikunci. Adzan ditanya adzan ada enggak pernah kedengaran adzan. Sampai demikian. Tapi ikhwan-ikhwannya di situ, ya masih kumpul-kumpul, kan ketemu kumpul-kumpul di jalan ngobrol. Tapi ketika orang-orang awam adzan bubar, ayo sholat di rumah-rumah. Kan aneh penerapannya. Ini taklid. Taklid. Tapi makanya dalam masalah ini tidak bisa disamaratakan semua tempat. Karena perkaranya, kawan, biasa terkadang demikian mengancam. Silahkan mempertanggungjawabkannya sendiri-sendiri kalau sampai orang mati gara-gara kamu yang mendirikan jamaah di masjid. Seorang ke masjid, kawan. Kemudian dia meninggal dengan sebab itu. Tidak kemudian yang lainnya dihukum ini gara-gara kamu ke masjid, akan ada. Disinilah terkadang keimanan terhadap takdir yang sangat lemah. Ya, selama kalau kita mengamalkan ibadah yang jelas itu syar'i, maka sebagaimana yang Allah perintahkan, fa'budhu wa tawakkal alaihi, beribadahlah dan tawakallah kepadanya. Dan lihat kondisi, sekali lagi lihat kondisi sekitar. Kalau awamun nas saja, ya kawan, mereka mendirikan Jumat. Kenapa yang mengaku sebagai ahli sunnah yang sejak awal mereka menyeru manusia untuk melakukan jamaah, menghidupkan masjid? Kenapa saat ini bingung dengan alasan taat pemerintah? Ini yang aneh.
Padahal pemerintah sendiri, masjid di situ, masjid milik pemerintah sebagainya, mereka secara resmi tetap mengadakan Jum'ah dan jamaah. Ini kan menunjukkan sesuatu yang salah dalam menerapkan ketaatan ini. Dan juga di sisi yang lain, sebenarnya seorang meninggalkan masjid itu dalam keadaan mukrah, bukan dalam keadaan senang hati. Masjid ditutup dengan senang hati. Ini adalah sholat zuhur terakhir kita. Besok, kita sudah tidak ada sholat zuhur berjamaah. Perpisahan. Tayyib. Ini mengkhawatirkan, ikhwan. Pola pikir yang seperti ini, kemudian dikatakan tamayusnya salafiyun. Ini nisbah kepada manhaj salaf yang salah. Dakwah salafiyah berlepas diri dari yang seperti ini. Kenapa? Karena ketaatan itu tidak kemudian ketaatan buta. Padahal itu pun bukan termasuk bentuk ketaatan yang dituntut. Paham tidak sampai sini? Karena pemerintah pusat sendiri, kalaulah ini kan yang menjadi khalifah, taruhlah pimpinan utama adalah presiden. Sehingga apa yang diputuskan presiden. Adapun gubernur enggak, katanya. Pemerintah daerah enggak. Ini juga pola pikir yang keliru. Karena apa? Karena presiden sendiri telah menyerahkan kepada masing-masing tempat dalam pengaturan ini. Dan hak Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, butuh diperhatikan dengan betul-betul. Karena perkaranya adalah sesuatu yang jelas wajibnya. Meninggalkan jamaah, ikhwani fillah, adalah suatu perkara yang muharram, yang tidak boleh kecuali dengan perkara darurat. Itu kaidah juga. Ad-darurah tubihul mahdhurat. Hanya kedaruratan saja yang membolehkan seseorang melanggar sesuatu yang dilarang. Kadar darurat inilah yang harus seorang perhatikan. Kadar darurat ini. Saya di desa sebelah misalnya sudah berkelimpangan, meninggal. Ini baru. Satu provinsi baru satu misalnya. Jauh sekali sana tempatnya. Kehati-hatian boleh, tapi jangan sampai seorang dihantui fobi, ketakutan yang tidak beralasan, sehingga sampai ketakutan tersebut melebihi rasa takut dia kepada Allah tatkala dia meninggalkan keharaman dengan alasan tadi. Dan legalisasi suatu peninggalan yang haram dengan alasan yang seperti ini lebih berbahaya, ikhwan, daripada seorang meninggalkan keharaman dalam keadaan hatinya hatinya khawatir, ya tidak. Kalau ini kan meninggalkan suatu yang dilarang, meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, yaitu sholat berjamaah dan sholat Jum'ah, dalam keadaan mereka mengakui itu sebagai bentuk hal yang yang bagus, yang sesuai kaidah syariat. Padahal ketika dicek penerapannya tidak tepat. Ini yang mengkhawatirkan. Ini terutama bagi penyelenggara yang memiliki masjid, yang dia adalah berwenang pada suatu masjid, maka harus hati-hati. Adapun mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengatur suatu masjid, perkaranya lebih ringan, ya. Udzur mereka lebih banyak. Kenapa? Karena tinggal kelak ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak sampai hadir jamaah dan Jum'ah, karena memang kami tidak mendapati masjid yang dibuka. Tapi kalau seorang yang memiliki wewenang atas satu masjid, ketika ditanya, kamu punya wewenang untuk buka masjid, kenapa tidak dibuka? Sehingga kaum muslimin yang lain tidak Jum'ah dan jamaah, padahal perkaranya belum sampai derajat darurat. Bagaimana jawabannya? Maka masing-masing tinggal mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nyawa mulia. Nyawa seorang muslim memang mulia, ikhwan. Tapi harus diingat, sesuatu yang menghilangkan nyawa itu pun harus mutahaqqaq. Sesuatu yang jelas-jelas. Kalau sekedar ketakutan, kekhawatiran yang tidak beralasan, sesuatu yang masih jauh, maka ini khawatir. Dengannya malah menjadi pintu masuknya syaitan untuk menjauhkan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa
banyak-banyak meminta jalan keluar. Ini hal yang terbaik pada hari-hari ini. Seandainya Anda mendapati masjid, banyak bersabar dan memohon uzur pada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, dan semoga dengan doa-doa yang tulus yang dipanjatkan oleh kaum muslimin untuk terangkatnya hal ini dari kaum muslimin sehingga bisa menunaikan Ramadan dengan tenang dan juga bisa tegak ibadah haji di 6 haji tahun ini dengan tenang, itu menjadi sebab ikhwani fillah terangkatnya wabah. Karena kalau seorang manusia hanya mengandalkan upaya dokter dan seterusnya, walaupun semua dokter di muka bumi ikhwan berkumpul mengatakan mencari vaksin, mencari obat ini dan itu, tidak akan mungkin bisa mengangkatnya kalau Allah tidak mengizinkan. Nah, kenapa sisi ini banyak manusia manusia lalai? Banyak-banyak berdoa. Karena hanya Allah yang mampu mengangkat ini. Kalau Allah menginginkan terangkat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mudahnya Allah untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj hanya dengan seekor ulat. Naam. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad. Semoga ini bisa dipahami. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.